الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشر أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Sekarang hadis riwayat daripada Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Abi Musa ma'ruf seorang yang cerdas, pintar dan tidak mudah terbawa dan tertipu oleh seseorang. Tak bisa dirayu, tak bisa apa-apa. Itu Abi Musa Asy'ari. Sehingga di kampungnya dulu daerah Yaman, non-muslim, kafir banyak, ramai. Sehingga banyak yang mengajak dia untuk menyembah berhala. Tapi Abi Musa Asy'ari tak yakin dengan Tuhan yang disembah oleh orang itu, karena berhala sehingga Abi Musa Asy'ari mendapatkan khabar bahawa ada seorang Rasul utusan Allah di Makkah. Berangkatlah dia dari Yaman. Asy'ar itu dari daerah Zabid di Yaman. Zabid di Yaman sampai hari ini banyak ulama di daerah Zabid itu. Hadramaut, Zabid itu terkenal dengan negerinya para wali-wali Allah. Dari Zabid itulah beliau berangkat menuju kota Mekah. Dulu ya, sampai sekarang juga bisa lewat darat. Orang-orang berangkat dari Yaman menuju Makkahil Mukarramah. Ya, mereka berangkat ke Makkah Al-Mukarramah biasa saja dahulunya karena dekat. Yaman dengan Arab Saudi itu dekat sekali. Bahkan berbatas mereka dengan Arab Saudi. Jadi ketika sampai di Mekah, Abi Musa Asy'ari ketika itu bergejolak kafir, waktu itu marah terhadap Islam. Ketika itu pula dimanfaatkan oleh Abi Musa Asy'ari masa-masa itu untuk mengambil Islam, mengambil syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan oleh Nabi dengan ilmu, diajarkan oleh Nabi dengan hikmah, baliklah dia ke kampungnya ke daerah Yaman. Nah, ada dua sahabat Nabi yang Nabi utus ke Yaman balik. Satu Abi Musa Asy'ari, yang kedua namanya Mu'az bin Jabal. Nah, yang dites oleh Nabi Mu'az. Karena Abi Musa Asy'ari, Nabi yakin Abi Musa Asy'ari ini orangnya santai. Abi Musa Asy'ari ini orangnya teliti dan dia tegas, tak main-main. Tapi yang dites oleh Nabi SAW Mu'az bin Jabal. Jadi Nabi panggil sebelum Nabi utus Mu'az bin Jabal. Kata Nabi, ya Mu'az,
bagaimana cara engkau nanti menghukum seseorang? Maksudnya kalau ada orang yang salah atau orang yang bertanya kepada engkau, bagaimana cara engkau menjawab pertanyaannya? Jadi Mu'az bin Jabal menjawab, aku akan menjawab pertanyaannya dengan sesuai dengan yang ada dalam kitabullah. Kitabullah maksudnya dalam Quran. Fa illam tajid, kalau engkau tak dapat dalam Quran, bagaimana, kata Rasulullah? Maka aku akan menjawab pertanyaan orang itu dengan perkataan engkau ya Rasulullah. Ditanya Nabi, bagaimana kalau tak ada? Maksudnya tidak engkau perdapat juga daripada ucapanku. Maka kata Mu'az bin Jabal, aku akan berpendapat dengan pendapatku yang dia berhusnuzan, ya, kalau bahasanya, bahwa dia berkeyakinan pendapatnya itu adalah setuju dengan pendapatnya Nabi SAW. Kemudian dia pegang dadanya Abi Mu'az bin Jabal. Kemudian kata Nabi, aku sepakat dengan apa yang engkau pendapatkan. Maka sebagian para ulama mengatakan itulah salah satu dalil. Ada Quran, ada hadis, dan ada aqwalul ulama, perkataan ulama. Karena sahabat itu ulama, ya, karena sahabat itu bukan nabi, para sahabat adalah ulama. Nah, disitulah dia. Jadi kalau tak ada dalam Al-Quran, tengok di hadis. Tak ada dalam hadis, nah boleh ulama jadi mengambil fatwa atau berijtihad. Tapi ijtihad tu hati-hati, ijtihad tu yang betul. Jangan ijtihadnya menyeleneh, bahkan berijtihad menyalahi dengan mayoritas ulama. Itu keliru, ya. Seperti pendapat siapa? Syekh Salafi yang mengatakan haram hukumnya merayakan hari kemerdekaan. Siapa ya? Ada Syekh Salafi. Syekh Salafi, siapa namanya? Baru kemarin saya baca, dia katakan haram katanya, ya, merayakan hari kemerdekaan. Nah, ini kan menyalahi ijtihadnya para ulama. Ulama-ulama muasir, ulama kontemporer mengatakan boleh, dan bahkan itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Syukur kepada Allah, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Besar nikmat Allah untuk kita, ya, apalagi negara kita Indonesia ini. Syukur betul. Maka di awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu apa katanya? Dan dengan berkat rahmat Allah, yang Maha Esa, dan didorong oleh keinginan luhur, berkat rahmat Allah ini Indonesia ini merdeka. Kita boleh tengok kepada negara-negara yang separuh merdeka, tidak bebas seperti kita. Ceramah tak boleh, Pak. Dulu di Mesir, di zaman Husni Mubarak presiden. Saya waktu kuliah di Mesir mengalami 3 presiden. Husni Mubarak lengser, digantikan Mursi. Mursi lengser, naik Sisi. Sekarang Sisi. Mengalami dengan 3 masa aja. Jangan coba-coba di zaman Husni Mubarak buat majlis seperti ini ramai. Akan ada di antaranya mabahis namanya Intel. Jangan coba-coba menyindir pemerintah. Jangan coba-coba mengkritik pemerintah di dalam ceramah, dalam kajian. Langsung dibawa, langsung diangkat. Bahkan ada sebagian negara hari ini yang boleh dikatakan separuh merdeka itu. Kita Indonesia alhamdulillah ya Arhamar Rahimin, bukan saja mengkritik, ya, bahkan membuka aib pemerintah itu dibiarkan saja kita. Ya, bahkan di demo lagi. Kita mendemo, berapa hendaknya merdekanya kita. Cuman karena jilbab saja hilang nilai kemerdekaan itu kemarin. Ya, tapi sayang juga kita, Pak. Apa yang kita sayangkan? Anak-anak ini sudah buka jilbab semuanya. Berarti kan lemah juga prinsip akidahnya, prinsip jilbab yang ada di dalam jiwa anak-anak ini lemah. Sudah terbuka. Sudah terbuka, ya, tapi bagusnya kemarin itu jangan mau membuka, pulang saja. Kami tak mau ikut, dah kami tak mau. Ini harga diri kami. Nah, ini kami seorang Muslim, begitu hendaknya. Tapi dah terbuka, macam mana? Tapi walaupun itu sudah dibuka, tapi tetap keputusan atau apalah namanya himbauan mereka terhadap membuka jilbab kepada anggota paskibraka itu juga sudah menyalahi prinsip kemerdekaan kita. Kita bebas, merdeka, hur, kata orang Arab, hur, merdeka. Kita alhamdulillah Indonesia luar biasa. Saya pernah di Sudan juga begitu. Tak bisa waktu di Presiden Omar Bashir, tak bisa melakukan kumpulan-kumpul sana, arisan sana kita. Seperti kita ada wirid suku ni, wirid RT ni, jangan coba-coba kalau di sana. Diangkat yang membuat acara itu dibawa, dijemput. Tak boleh. Nah, kita alhamdulillah hur, kita ni merdeka.
merdeka. Ya cuman mungkin masih ada terjajah dari sisi mungkin ekonominya, masih asing yang menguasai, mungkin dari hal yang lain ya, tapi alhamdulillah summa alhamdulillah kita nikah dijaga oleh negara, haji dilaksanakan oleh negara, puasa juga dilaksanakan negara, apalagi salat juga dijaga oleh negara, Jumat begitu, alhamdulillah. Kalau negara-negara yang separuh merdeka itu ya Allahumma rahimin, susah nak ngumpul, payah ya. Jangan coba-coba. Saya masih ingat di zaman Husni Mubarak itu menempel kawan ada di rumahnya itu foto Hasan Al-Banna. Kemudian siapa lagi waktu itu, Said Qutb. Itu anggota rumah itu ditangkap di bawah, penjaranya di bawah tanah, bukan dalam tanah, di bawah tanah. Dan itu tuh dikejutkan sedikit dengan sindrom apa? Listrik itu, sindrom sedikit. Nah, makan ada kawan tu yang sudah dibebaskan oleh KBRI itu bilang, memang kapok dia, pulang dia, taubat dia, nak mau dia lagi ke Mesir. Kenapa? Rupanya yang disindrom itu adalah kemaluannya. Bayangkan itu. Cuma gara-gara itu saja. Nah, kita alhamdulillah. Bahkan di kita ada juga yang mencoba-coba untuk masuk teroris apa segala macam. Nah, makanya Islam itu mengharamkan yang teroris, ahlul bughat, pemberontak, itu diharamkan oleh Islam. Matinya maitatul jahiliyah kan. Kalau mati dia mati konyol, mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, teroris, pemberontak tak boleh. Ya, karena negara kita sudah hur, negara kita negara merdeka. Perempuan dijaga, kemudian hak seluruhnya diberikan, alhamdulillah. Kalau bukan perjuangan daripada para pahlawan kita, mungkin kita hari ini belum, atau mungkin boleh dikatakan separuh merdeka. Nah, kita alhamdulillah hari ini hur betul, merdeka betul. Nak cakap apa, ya, nak lakukan apapun kita bisa. Ya, tapi tanggung jawab masing-masing, ya, pertanggungjawabkan ya di ranah hukum atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah summal hamdulillah. Ya, nanti berganti pemerintah, berganti presiden. Alhamdulillah hari ini sudah ke-79 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan Allah Allah kuatkan, ya, mudah-mudahan kita pun masyarakatnya Allah tenteramkan, Allah damaikan, begitu. Berharap kemarin kita ke salah satu partai politik, rupanya banyak yang kecewa. Kalau partai politik tu Pak sama je tu Pak. Tak ada bedanya tu. Sama aja. Kenapa kok sama? Tujuannya sama, untuk mendapatkan sebuah kursi. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah kursi. Jangankan lawan partai politik lain, kawan ninya sama-sama caleg tu pun menjadi lawan ninya. Bahkan ada yang tak ikut teguh sapa, apalagi dengan kondisi sekarang. Wah, harganya luar biasa. Hati-hati betul kita nanti ketika ya pemilihan ini, hati-hati. Ya, pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, hati-hati. Ya, jangan beko dibawa amplop begitu isi 300. Koi katanya. Dia memang ada maslahahnya, lebih elok sebenarnya untuk kita tolak daripada kita ambil. Tapi kalaupun nak niyo, ambil. Kalau memang menurut kita dia orang yang baik dalam pandangan kita, pilih. Tapi kalau tidak, nah jangan pilih. Ambil duitnya, jangan pilihnya. Boleh. Justru bahaya ya, dia tak baik. Kita tahu ni bahaya kalau dia giok PT. Kita pilih je nya. Itu yang namanya risuah jadinya. Berarti kita dibeli suara kita. Nah, itu yang ya hati-hatilah. Hati-hati gitu. Qala, jadi Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berangkat pulang balik ke Yaman mensyiarkan Islam, disyiarkan Islam, diajak orang untuk Islam banyak. Dan suatu ketika dia terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian beliau ini pergi pula ikut dengan rombongan daripada Zabit tadi ikut rombongan kapal ke daerah, ada daerah tak salah Ahbash atau ke mana. Jadi naik ke dengan kapal, kemudian dibawalah oleh angin dan berjumpa di sebuah daerah dengan Ja'far. Ya, Ja'far tu paman Nabi. Kan Nabi ada yang kakak beradik ayah Nabi, ada Ja'far bin Abi Talib, ada Abi Talib, Ja'far.
Ibn Abdul Muttalib ya. Abbas yang jelas tu Abbas, kemudian Abdullah, kemudian Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Terbawa oleh angin ya. Kapal dulu ya pakai selayar, apa namanya? Selayar ya. Yang tegak ke arah angin ya, dikuat angin dibawalah ke arah sana. Jadi sampailah ke arah Madinah dan turun di Madinah. Sebenarnya beliau ni bukan ikut hijrah dengan Nabi dari Makkah ke Madinah. Ada riwayat mengatakan Abi Musa Asy'ari termasuk orang yang ikut, enggak. Tapi Abi Musa Asy'ari ini orang yang dibawa oleh angin dengan kapalnya ke Madinah, kemudian menetaplah di Madinah sampai Khalifah Abu Bakar, sampai Khalifah Umar, diangkatlah beliau ini menjadi seorang gubernur. Gubernur mana? Gubernur daerah Basrah. Basrah bukan Basrah, kalau Basrah Kuansing. Basrah, daerah Basrah ya, Irak. Nah, beliaulah gubernurnya dan banyaklah beliau memerdekakan negeri, membuka negeri ketika itu. Itulah dia Abi Musa Asy'ari. Orang yang paling bagus suaranya, saking indah suaranya, terbangun istri-istri Rasulullah di malam hari. Dia baca Quran di malam hari, kemudian istri-istri Nabi pun terbangun, orang-orang Madinah pun terbangun. Tapi orang terbangun ahli Madinah, Nabi terdengar oleh Rasulullah, kata Nabi, tak Abi Musa. Orang banyak tak tahu suara siapa, saking merdunya. Bahkan saking merdunya suaranya Abi Musa Asy'ari ini, burung pun sedang terbang itu cepat mencari tempat hinggap untuk mendengarkan lantunan suaranya Abi Musa Asy'ari. Maka Nabi katakan, apa kata Rasulullah? Sungguh mulianya suaranya Abi Musa Asy'ari, Allah berikan kepadanya suara seperti mizmari ala Daud. Apa mizmar itu? Seperti suara serulingnya daripada keluarganya Nabiullah Daud alaihi salam. Seruling maksudnya bukan berarti Nabi Daud itu memakai seruling. Ada yang mengatakan seruling di situ tu majas kepada alat musik yang ketika itu itulah yang paling indah. Maka disebutlah dengan mizmar. Maka disebutlah dengan mizmar. Jadi majas. Kenapa sebagian ulama mengatakan majas? Karena seruling termasuk alat lahwi yang diharamkan untuk memakainya. Imam Ghazali malam tadi mengatakan di dalam Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan salah satu dosa antara hamba dengan Allah itu dosa seorang pelaku minum khamar, kemudian setelah itu pelaku pemain alat musik seruling. Nah, Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin mengatakan, kenapa? Karena itu termasuk alat lahwi. Jadi alat lahwi, alat musik yang dimainkan dengan memakai jari, seperti gitar, seruling, kemudian keyboard, apa namanya itu, piano, kemudian apa lagi? Itu termasuk daripada alat lahwi. Imam Ghazali nyata-nyatanya dalam Minhajul Abidin mengatakan ada 3 pembagian dosa. Jadi orang bertanya, bagaimana kita bisa terelak daripada dosa? Bagaimana kita bisa keluar daripada jebakan dosa? Jadi kata Imam Ghazali, terlebih dahulu kenali dulu pembagian dosa itu apa. Pembagian dosa itu ada berapa? Maka dijawablah, pembagian dosa itu 3. Setelah kita kenal dengan jumlah pembagian dosa ini nanti, insya-Allah kita bisa terelak daripada dosa itu. Karena kita sudah tahu, oh ini dosa ini, oh ini dosa ini, oh ini dosanya seperti ini. Pembagian dosa 3 kata Imam Ghazali. Pertama, dosa meninggalkan yang wajib, solat, puasa, zakat. Nah, ini cara taubatnya cukup dengan mengqadha. Ada dosa yang kedua kata Imam Ghazali, dosa antara hubungan hamba dengan Allah. Mana dia? Di sini dia, minum khamar. Dosa minum khamar kita kepada Allah dan dosa kepada diri kita. Dosa minum khamar, menzalimi. Dosa minum khamar. Setelah minum khamar ni, dosa memainkan alat musik dengan mizmar atau seruling, dengan jari jemari. Bahkan itu Imam Ghazali mengatakan setelahnya barulah dosa makan riba dan makan harta anak yatim. Begitu susunannya. Berarti termasuk dosa besar lah. Termasuk dosa besar. Minum khamar, setelah itu barulah memainkan alat musik. Nah, begitu dia. Ya, terlepas dah dari orang yang menghukum alat tak ada sebuah hukum apa segala macam. Tapi Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, jelas mengatakan di situ termasuklah bagian daripada dosa orang yang memakai alat-alat lahwi. Alat lahwi diantaranya ya alat musik yang dimainkan dengan jari. Karena ada yang mengatakan bahawa di mana ada alat lahwi, maka
di sana berkumpulnya syaitan. Maka para ulama dulu malas betul dia kalau di rumahnya tu ada alat lahwi, akan dibuang. Saya punya syekh dua, Syekh Sufyan Ali, satu lagi ada Syekh Nuruddin. Itu pantang beliau betul dengan alat-alat lahwi. Pantang betul dengan namanya gitar, dengan namanya seruling. Itu pantang beliau. Kalau nampak itu jangan coba bawa ke rumah beliau. Beliau patahkan, beliau pecahkan. Kalau Syekh Sufyan Ali itu beliau pecahkan. Tak mau beliau. Karena tadi ya terkumpulnya syaitan di tempat yang adanya alat lahwi seperti itu. Nah, maka Abi Musa Asy'ari ini suaranya lembut. Bayangkan burung saya hinggap untuk mendengarkan suaranya. Jadi ketika itu istri-istri Nabi terbangun, Nabi pun terbangun. Jadi kata Rasulullah, memang indah suara daripada Abi Musa Asy'ari. Abi Musa Asy'ari tak tahu kalau orang terbangun. Nah, itu salah satu dalil bahawa rumah di Madinah itu dekat-dekat. Bayangkanlah membaca Quran Abi Musa Asy'ari di dalam rumahnya itu terdengar oleh orang-orang yang lain. Jadi paginya, subuhnya itu disampaikan ke Abi Musa Asy'ari. Orang Madinah malam tadi terbangun dengan menikmati suara indah merdu daripada Sayyidina Abi Musa Asy'ari. Jadi kata Abi Musa Asy'ari, aku kalau tahu banyak orang yang mendengarkan lantunan suaraku malam tadi, kata Abi Musa Asy'ari, aku lebih mempercantik dan memperindah suaraku lagi, sehingga aku ingin orang-orang lebih rindu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dia. Bayangkanlah tu suaranya cantik, indah sekali. Ya, burung aja mencari tempat hinggapnya. Bayangkanlah indahnya itu. Ya, payah mencari suara yang macam itu tu. Tak ada tu. Ya, apalagi dengan kita ya suara macam apa namanya tu, belik poca di tokok itu. Itu kata orang tu gitu. Tapi alhamdulillah. Ini memang ada orang yang Allah anugerahkan suara cantik, ada orang yang Allah anugerahkan suaranya biasa-biasa saja. Ada orang yang Allah anugerahkan paras wajahnya cantik, suaranya tak cantik. Ada orang yang Allah anugerahkan paras wajahnya cantik, suaranya juga cantik. Nah, itu dia Abi Asy'ari. Beliau meninggal di kota Mekah di usia 63 tahun. Beliau meninggal di usia 63 tahun di Makkatul Mukarramah radhiyallahu taala anhu. Jadi Abi Musa Asy'ari. Ada mengatakan Asy'ari ini karena beliau di waktu kecil banyak bulu-bulu tumbuh di tubuhnya. Jadi banyak bulu-buluan tumbuh di tubuhnya, maka orang-orang bilang Asy'ar. Asy'ar itu minasy'arih, daripada bulu rambut syi'run. Nah, maka diberilah dengan suku Bani Asy'ar. Ada yang mengatakan memang suku itu banyak bulu di tubuhnya, Bani Asy'ari. Ya. Kita dulu waktu kecil-kecil dulu tu ada juga orang yang banyak bulu. Jadi kata orang tua-tua dulu, waktu hamil amaknya suka makan rabung katanya. Jadi kalau amaknya suka makan rebung itu, kalau amaknya hobi makan rebung, maka anaknya lahir, anaknya banyak bulu katanya. Begitu. Kata orang tua-tua dulu gitu. Entah tidak nak tahu gitu. Tapi mungkin juga. Ya mungkin juga. Kadang mitos-mitos orang tua-tua kita dulu tu, ya dari sekian 100 itu cik kadang ada juga yang apa gitu. Apa-apa isteri hamil jangan memancing, bahaya. Mancing jangan, bahaya. Ada juga yang dagil, cubanya mancing, dapat ikan tadi, rupanya nyangkut dipaksa, kena itu anaknya. Pas anaknya lahir ya. Jadi kadang mitos. Memang tak boleh kita mengimaninya, tapi perkara mitos tu kadang ya baina-baina lah begitu. Baina-baina itu boleh percaya, boleh hindak gitu. Boleh percaya, boleh tidak gitu. Jadi jangan kita isteri ketika hamil jangan nyembelih, nak usah. Ini memangnya tugasnya menyembelih, macam mana? Memangnya korojo di rumah potong, macam mana lagi? Hendaknya korojo selama 9 bulan, tak bergajinya lah. Jadi macam mana? Bismillah tawakkaltu ala Allah aja. Ada yang seperti itu. Aman juga anaknya, tak ada masalah. Tapi kawan yang korojo ndak ditompek motong sapi tadi, isteri sedang hamil, dia cuba sekali pas menyembelih kurban, merah ekor anaknya. Jadi ya mitos orang-orang kampung tu kadang ada ionya, ya baina-baina lah begitu.
Ya, boleh kita ya mana yang percaya, mana yang tidak. Cuma karena itu mesti harus kita percaya pula. Ya, jangan gara-gara itu naklah jadi kita musafir berangkat, jangan. Gara-gara itu nak pula kita jadi menjalin silaturahim dengan orang. Pokoknya kalaulah bertentangan dengan syariat, tetap syariat untuk lebih diutamakan. Nah, begitu dia. Jadi Abi Musa Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, masuk ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyina al-asy'ariyin. Jadi kita termasuk akidah kita Abi Hasan Asy'ari itu sanad nasab itu jasmani, darah itu ke Abi Musa Asy'ari. Nah, maka bernama Abi Hasan Al-Asy'ari. Itu sanad beliau, nasab ranji keturunan beliau kepada Abi Musa Asy'ari. Orang yang cerdas dan murni akidahnya, itu dia Abi Musa Asy'ari. Penggagas, muassis ya, yang membawa pemahaman ahli sunnah baru itulah dia Abi Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Itu yang hari ini boleh dikatakan 80%. Kalau Syekh Yusuf Qaradawi bilang 90% penduduk muslim di dunia ini akidahnya Asy'ari dan Maturidi. Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi itu muslim di dunia. Itu kata Syekh Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala. Saya mendengar langsung waktu itu di Al-Azhar, beliau memberikan pengajian 90%, 90% penduduk muslim dunia itu 90% Asy'ari dan Maturidi. Jadi Wahabi Salafi mana? Pecahlah itu. 10%-nya lagi itu ada di situ Wahabi Salafi, ada di situ Mu'tazilah, ada di situ Syiah, ada di situ Qadariyah, ada di situ Jabariyah. Jadi sedikit saja mereka ini. Cuman ceritanya nang godang. Sama di Pekanbaru, sedikit mereka sebenarnya di Pekanbaru. Cuman ceritanya kemana-mana. Pekanbaru dah kota sunnah apa mana? Kunut masjid di Pekanbaru masih banyak yang kunut. Maulid Nabi, coba perhatikan nanti. Ini pada bulan Rabiul Awal, masjid-masjid di kota Pekanbaru berganti-gantian mereka melaksanakan Maulid Nabi. Bahkan pakai barzanji, pakai hadrah. Masjid mereka cuman masjid itu saja, masjid yang dikenal dengan masjid dua orang-orang mereka saja yang salat ke sana. Nah, mengklaim mereka Pekanbaru sudah rata dengan kota sunnah. Nah, macam mana? Ya, itu nampak itu. Nanti di Rabiul Awal nampak, terdengar nanti. Oh, di sana ada maulid, di sana ada marhaban, di sana ada marhaban. Nampak itu. Jadi, ya, akidah ahlu sunnah wal jamaah kepada Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, muslim di dunia itu 90% memakai akidahnya Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi. 10%-nya itulah dibagi. Bagilah dengan 5. Ada di sana Wahabi Salafi, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Berarti sedikit mereka, sedikit saja. Pergi kita ke Turki. Turki mayoritas itu berakidahkan Maturidi karena mazhabnya Hanafi. Hanafi lebih banyak memakai kepada Maturidi. Qala innal asy'ariyina. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Asy'ariyin itu maksudnya kelompok keluarga Asy'ari ini, iza armalu fi ghazwin aw qalla ta'amun ayyalihim bil madinati jama'u makana indahum fi thawbin wahidin. Apabila melakukan kesulitan atau kekurangan makanan, ya, mereka ketika perang dan begitu juga ketika di Madinah. Jadi orang-orang Asy'ariyin apabila bekal mereka sedikit, armalu ay azwadahum, bekal mereka itu sedikit di perang, pada saat perang bekal mereka cuma sedikit saja lagi, dan sedikit makanan untuk keluarga mereka di Madinah. Apa yang mereka lakukan? Nah, nih
Kata baginda Nabi SAW, ini masa-masa penceklik. Kalau Bani Asy'ariyin, ketika masa penceklik mereka melakukan makana indahum fi thawbin wahid. Jama'u, mereka mengumpulkan seluruh makanan-makanan yang ada di mereka fi thawbin wahidin, di kain yang satu. Jadi itu gagasan daripada Sayyidina Abi Musa Asy'ari. Ketika susah makan, ketika kemiskinan merajalela seluruh penduduk kampung itu, maka dibentangkanlah selendangnya ridaknya, diumumkan seluruh penduduk kampung itu untuk mengeluarkan beras atau gandumnya, kumpulkan di tempat yang satu tadi. Nah, itu tanda mereka adalah mailun qulubahum, hati mereka lunak, hati mereka cepat ibah hati. Apa namanya kalau bahasa kitanya itu? Paibuah hatilah begitu. Tu orang Asy'ariyin. Jadi umpama di kampung tu ada sekitar 100 kakak. 100 kakak ni tidak seluruhnya yang punya makanan, tidak seluruhnya yang punya gandum, tidak seluruhnya yang punya beras. Jadi bagaimana agar seluruhnya bisa mendapatkan makanan? Fajama'u, maka dikumpulkan, diumumkan siapa yang punya makanan di rumahnya, siapa yang punya beras atau gandum di rumahnya, jama'u, kumpulkan, satukan, banyaklah, dibawa, dikumpulkan seluruh. Ada yang masih tersisa 2 kilo dikumpulkan, ada yang masih tersisa 1 kilo dikumpulkan, ada yang dikumpulkan semuanya. Dah dikumpulkan semuanya, summaqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah, kemudian dibagi rata di antara mereka. Yang 100 kakak tadi mendapatkan pembahagian yang rata. Bayangkanlah kira-kira ada bisa nak kira-kira kalau buat pula di kampung kita yang seperti ini. Ini 100 kakak umpamanya di komplek ini. Ada di komplek ini 100, tapi di komplek kita ni ada yang susah makan 5, ada yang tak makan, ada yang apa. Jadi kata kepala desa, dah kumpulkan, siapa yang ada beras di rumahnya kumpulkan, jangan ada beras lagi, kumpulkan di sini, dikumpulkanlah di situ, kumpulkan seluruhnya, kemudian dibagi rata lah, dapat setengah kilo seorang. Bisa tak kira-kira di daerah kita buat seperti ini? Tak bisa. Tak kena umur orang kita rugi, tak ada kecil. Dan tadi boleh dan 2 kilo dapat dan setengah kilo lainnya katanya kan. Tak ada. Nah, yang bisa melakukan itu kata Nabi cuman Bani Asy'ariyin, orang Yaman dari Zabit yang bisa melakukan itu. Kita tak bisa. Awak jangan itu daging kurban aja sampai ayah aja membagi ratun. Ayah aja tu. Karena ada je lewat je kaki je, lewat je lidah je, lewat je apa je. Payah, susah digini. Apalagi untuk makanan yang harus dibagi rata. Nah, itu orang-orang saking lembutnya hati Bani Asy'ar ini. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mereka Nabi katakan mereka lembut hati mereka. Paibu hati, nak teganya menengok kawan nak makan. Biarlah yang punya nyoko keluar. Biarlah yang punya, pokoknya sama-sama makan bersama. Itu orang Asy'ariyin. Maka saking senangnya Nabi dengan mereka, Nabi katakan fahum minni wa ana minhum. Kata Rasulullah, fahum, maka mereka minni, bagian daripada aku, wa ana minhum, dan aku pun bagian daripada mereka. Begitulah sayang Nabi kepada orang-orang Asy'ariyin, sehingga Nabi sudah anggap mereka adalah keluarganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh Bani Asy'ariyin ini fi safar wal hadar, ketika musafir, dan begitu juga ketika berada di kampung halaman mereka. Nah, begitu dia daripada orang-orang Asy'ariyin. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih, hadis sahih. Maka oleh kerana itu, ini salah satu dalil bahawa kita mesti harus berbagi kepada seseorang. Ketika kita memiliki sesuatu yang dihajatkan oleh orang, maka kita membantunya dan memberikan untuk terbebas mereka daripada hajatnya itu. Nah, begitu dia. Ya, memang sahabat Nabi itu ada orang yang
lembut hatinya. Ini setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam dulu belum kenal orang-orang Asy'ariyin dengan yang seperti ini. Setelah masuk Islam barulah mereka faham akan rasa berbagi itu. Maka Islam itu agama penyelamat. Islam agama penyelamat. Ketika ada orang yang sakit dijenguk, dalam Islam dianjurkan menjenguk, bahkan besar pahala untuk menjenguknya. Ketika ada orang tak makan diberi makan. Ketika ada orang punya hutang boleh untuk ditunaikan hutangnya. Ya, lama tak bisa dia untuk menunaikan hutangnya. Lama hutang sana hutang sini, kerjanya tak ada apa-apa. Sedangkan orang yang butuh dengan hutang tadi itu pun menagih hutangnya. Jadi bagaimana dalam Islam boleh membayarkan hutangnya tadi. Maka itulah yang disebut dengan asnaf yang 8, sigharimin. Siapa sigharimin? Orang yang berhutang. Boleh, tapi hutangnya tadi memang hutang di taat, hutang untuk makan, hutang untuk pendidikan anak dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk kondisi mudah menyebarkan zakat hari ini, cari jugalah yang sigharimin ini. Kita banyak bantu fakir miskin, kemudian apalagi duafa, banyak kita bantu. Kadang duafa, fakir miskin ini duitnya juga tertumpuk kadang. Ya, dari sini dia dapat, dari sini dia dapat, dari sini dia dapat. Dan lucunya dengan alasan mereka duafa, dengan alasannya mereka fakir miskin, mereka kadang tak mau bayar hutang. Padahal untuk membayar hutang mereka tu ada. Untuk membayar hutang tu ada. Jadi solusi yang paling bagus itu bagaimana caranya? Bayarkan, keluarkan zakat kita, bayarkan hutang dia kepada orang yang ia berhutang. Itu salah satu cara bagus untuk mengeluarkan zakat hari ini. Dia berhutang di kedai, di warung. Ada warung, ada kedai harian. Tengok hutangnya di situ tu dah 5 tahun. Hutang-hutang dulu juga lagi. Kita tengok 2 juta. Memang tak ada diangsurnya. Hutangnya kita tengok Supermi, Indomie, telur apa. Kadanglah malah pemilik kedai ko nak nionya dah. Cuman masih tertulis buku hutang tadi. Hutang 5 tahun yang lalu. Sehingga si fakir tadi, si duafa tadi pun nak mau berbelanja ke warung tadi kenalah malu. Hutang 2.500 dah 5 tahun tak dibayar-bayar. Kita tahu zakat kita ada. Itu salah satu cara untuk mengeluarkan zakat kepada asnaf yang 8. Dah bayarkan. Kita datang ni, si fulan punya hutang di sini, punya. Mana buktinya ni? Tengok ni. Dah, bayarkan. Nah, tu yang lebih afdalnya. Memang lil gharim katanya bagi orang berhutang boleh menerima zakat. Tapi lebih afdalnya itu supaya jangan duit zakat kita ni dijadikan kemana-mana, bagus langsung saja bayarkan kepada hutang. Ada ulama berpendapat itu yang paling afdal. Kalau agen kayaknya beko, tak jadi hutang tu dibayarnya beko orang. Ada-adanya nak beli handphone lah beko bagai, nak apalah nak memperbaiki Hondanya lah kata, nak mulu dapur lah bagai apa semacam, akhir tak jadi. Tak jadi hutang dia bayar. Maka oleh kerana itu boleh dalam pandangan syariat kita untuk membayarkan hutangnya tadi. Begitu dia. Itu termasuk sifat daripada orang yang mailul qulub, orang yang lembut hatinya, orang yang lunak daripada hatinya. Jadi kita kadang memang harus punya juga kita rasa ibah hati ini. Cuma hati-hati juga ya, modus banyak hari ini. Kalau cepat ibu hati payah mula ya. Habis solat Jumaat datang orang dari belakang megang pundak kita. Pak Ustaz, iya ada apa? Pak bisa kita minta tolong Pak, apa? Saya ketinggalan bis lah katanya bagai apa semuanya. Banyak modus. Saya mau ke Sumatera Utara, jadi ketinggalan bis apa semacam. Saya bawa balik, uang saya tak ada lagi, habis segala macam ya. Dia hantar dia kawan, belikan tiket nak nio katanya, biarlah kami aja yang beli tiket katanya. Itu dah ada modus di situ tu. Ada sekali dibayarkan tiket, rupanya di Minas, di Kandis turunnya banyak. Jadi modus-modus yang seperti ini banyak. Jadi kalau terlampaui buati kita dengan kondisi kini, payah juga. Payah. Ada mau ke Selat Panjang, dia pergi ke sini, pergi berobat, bawa anak, bawa isteri, jadi tak ada apa-apa. Memang masjid ni kadang besok Jumaat datang pulangnya di masjid tu, Jumaat kadang datang pula dia di masjid tu. Modus. Kalau orang-orang Bani Asy'ariyin, mungkin memang orang ni dah dapat bantuan ini. Cuma kita tak ada Asy'ariyin ni kita. Koreati sebenarnya. Tak ada duduk topak kau kata kita kan.
Tak ada bohong ini. Tapi memang masjid ni pernah kita jumpa lagi, masjid tu jumpa lagi kita. Masjid ada yang mualaf abadal abidin, mualaf selama-lamanya. Dulu kita lagi nampak juga jual kerupuk mualaf, jual lagi. Besoknya jumpa lagi mualaf dalam berapa tahun mualaf aja terus. Mana ada mualaf yang seperti itu? Itu menjual agama gitu. Zaman Sayyidina Umar tu tak ada istilah mualaf kata semua. Kalau dia lah mengucapkan 2 kalimat syahadat, fa innahu muslim, maka orang tu sudah disebut dengan orang muslim. Hadza wabillahi at-taufiq. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti bab lagi, bab yang baru lagi pembahasan kita di kitab Riyadhus Shalihin. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alim sirri minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alim sirri minna la tahtiki sitra 'anna wa 'afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.